Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf dari Prodi S1 Gizi semester 3 Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang low residue diet atau diet rendah sisa. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Diet dan Kuliner Dasar 2 yang diampu oleh Bapak Apriliawan Hidayatullah, SGZ, MTP. Apa itu diet rendah sisa? Diet rendah sisa atau diet rendah residu merupakan pola makan yang dirancang untuk mengurangi jumlah bahan makanan yang sulit dicerna oleh tubuh. Ini dapat membantu mengurangi beban pada sistem pencernaan, terutama bagi mereka yang mengalami masalah pencernaan, seperti sindrom iritasi usus (IBS), penyakit Crohn atau colitis ulcerativa. Pada dasarnya, diet ini mengurangi konsumsi makanan yang kaya serat, lemak, dan protein yang sulit dicerna. Fokusnya adalah pada makanan yang mudah dicerna seperti buah-buahan matang, sayuran lunak, dan protein tanpa lemak. Diet ini juga dapat membantu mengurangi peradangan dan mempercepat proses penyembuhan pada saluran pencernaan. Diet rendah serat dan diet rendah sisa tidaklah sama. Residu atau sisa adalah porsi makanan yang berkontribusi terhadap kandungan feses. Serat makanan, porsi makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia, membatasi jumlah serat. Residu minimum di usus besar. Prinsip diet: yang pertama, memberikan makanan sesuai kebutuhan gizi. Yang kedua, sedikit mungkin meninggalkan sisa. Volume feses dibatasi. Yang ketiga, tidak merangsang saluran cerna. Yang keempat, mudah dicerna. Yang kelima, bentuk lembut dan lunak. Syarat diet: yang pertama, energi cukup sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, protein cukup 10-15%. Yang ketiga, lemak sedang 10-25%. Yang keempat, karbohidrat cukup. Yang kelima, menghindari makanan berserat tinggi dan sedang. Fiber intake maksimal 8 gram per hari. Yang keenam, hindari susu, produk susu, dan daging berserat kasar atau lihat. Yang ketujuh, hindari makanan yang terlalu berlemak, manis, asam, dan berbumbu tajam. Yang kedelapan, bentuk makanan lembut, lunak, dan dihidangkan pada suhu tidak terlalu panas dan dingin. Yang kesembilan, diberikan pada dalam porsi kecil tapi sering. Bagaimana caranya mengurangi serat dalam diet? Yang pertama, pilih sayuran muda, sangat empuk, dan dimasak. Kedua, hilangkan makanan dari biji, kulit, dan serat struktural seperti beri, seledri, kubis, jagung, dan kacang polong. Yang ketiga, kupas buah dan sayur. Masak untuk melunakkan serat. Yang keempat, haluskan atau saring makanan. Yang kelima, gunakan roti putih dan sereal olahan. Yang keenam, buah dan sayuran lebih baik di jus dan disaring. Berikut indikasi yang diterapkan pada diet rendah sisa. Yang pertama, diare berat. Kedua, peradangan saluran cerna akut. Ketiga, divertikulisis akut. Keempat, obstipasi spastik. Kelima, penyumbatan sebagian saluran cerna. Keenam, hemoroid berat. Ketujuh, pra dan pasca bedah saluran cerna. Macam diet. Diet rendah sisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, diet rendah sisa 1. Yang kedua, diet rendah sisa 2. Diet sisa rendah 1. Bentuk makanan saring atau blendery. Kedua, menghindari makanan berserat tinggi dan sedang. Ketiga, menghindari bumbu yang tajam, susu, daging berserat kasar. Yang keempat, membatasi gula dan lemak. Bahan makanan yang dianjurkan. Yang pertama, karbohidrat ada bubur saring, roti bakar, pure kentang, makaroni, mie, bihun rebus, biskuit, tepung-tepungan di bubur. Yang kedua ada protein hewani, ada daging empuk, ayam, hati, ikan digiling halus, telur rebus, ditim, diceplok air. Yang ketiga ada protein nabati, ada tahu tim atau rebus, susu kedelai. Yang keempat, sayuran dan buah, ada sari sayur atau sari buah. Diet sisa rendah 2. Makanan peralihan dari diet sisa rendah 1 ke makanan biasa. Diberikan bila penyakit mulai membaik, bentuk cincang atau lunak. Makanan berserat sedang diperbolehkan. Susu maksimal 2 gelas per hari. Bumbu kecuali cabai, merica, dan cuka boleh diberikan terbatas.
Kandungan serat 4-8 gram per hari. Bahan makanan yang dianjurkan. Pertama, karbohidrat ada beras, roti bakar, kentang rebus, biskuit, tepung-tepungan. Kedua, protein hewani ada daging empuk, hati, ayam, telur, susu maksimal 2 gelas per hari. Ketiga, protein nabati ada tahu, tempe ditim, direbus, susu kedelai. Yang keempat, ada sayuran, ada kacang panjang, buncis muda, bayam, labu siam, tomat, masak, wortel. Yang kelima ada buah, semua sari buah, buah segar tanpa kulit dan isi, tidak bergas seperti pepaya, pisang, jeruk, alpukat, nanas. Yang keenam lemak, margarin, mentega, minyak terbatas. Berikut adalah kebutuhan energi dan zat gizi saya dalam sehari. Usia saya 20 tahun, berat badan 53 kg, tinggi badan 165 cm. Kebutuhan energi saya 2100 kilokalori, kebutuhan protein 78,8 gram, kebutuhan lemak 58,3 gram, kebutuhan karbohidrat 315 gram, kebutuhan serat maksimal 8 gram per hari. Berikut ada contoh makanan sehari dan kandungan gizinya yang sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan gizi saya. Yang pertama ada makan pagi, ada bubur nasi, daging ayam, tahu, buncis mentah, bakso, pentol, kecap, bawang bombay, jus jeruk peras. Untuk selingannya ada kue bolu kukus. Untuk makan siangnya ada nasi ditim, daging ayam, tempe kedelai murni, jus melon, bayam segar. Untuk selingannya ada minuman buah vita. Untuk makan malamnya ada nasi ditim, jus melon, ayam, sayur tahu. Untuk total semua kandungannya ada energi sebesar 1998,4 kilokalori, protein 79,4 gram, lemak 56,3 gram, karbohidrat 295,9 gram, serat 6,9 gram. Berikut adalah contoh bahan untuk membuat makanan pagi. Yang pertama ada ayam filet tanpa kulit, yang kedua ada tahu, yang ketiga ada jeruk, yang keempat ada nasi, kelima ada bawang bombay, buncis, jahe, bawang putih, jeruk nipis, dan pentol. Selanjutnya ada kecap, minyak, untuk bumbunya ada gula, garam, dan lada bubuk.